perkenalkan, nama saya Francisca Putri. Saya mahasiswi dari Horizon University, Fakultas Ilmu Keperawatan. Sebelum saya memulai video ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Waidudongtian, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang stroke iskemik. Apa sih stroke iskemik itu? Nah, sebelum saya menjelaskan, saya meminta untuk kalian semua untuk mengisi link pretest itu yang ada di kolom deskripsi terlebih dahulu ya. Stroke adalah tanda-tanda klinis yang terjadi secara cepat pada fungsi otak yang berlangsung secara 24 jam atau lebih yang dapat menyebabkan kematian. Tanpa penyebab yang jelas, selain gangguan vaskuler, gangguan fungsi otak pada stroke ini disebabkan karena adanya pendarahan otak, yaitu disebut dengan non-traumatik. Selain itu, ada gejala-gejala juga yang meliputi adanya kelumpuhan wajah, berbicara tidak jelas, terus adanya perubahan kesadaran, dan juga yang terakhir adanya gangguan penglihatan pada mata. Ini merupakan disabilitas nomor 1 dan nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung iskemik yang mengakibatkan kecacatan dan kematian yang menurunkan kualitas kesehatan dan juga pola hidup penderita penyakit stroke. Dalam jurnal Mendeley mengatakan bahwa faktor risiko dominan penderita stroke di Indonesia, Buletin Penelitian Kesehatan tahun 2015, penelitian ini mengatakan data sekunder dan survei riset kesehatan dasar Indonesia tahun 2015, analisis data mengatakan SPPS 17 dengan simpel kompleks dari 7.200, 23.209 responden usia 15 lebih tahun dapat prevensi penderita stroke terbesar 1,21%. Proporsi tidak berbeda dengan laki-laki dan perempuan. Lalu dengan meningkatnya seiring bertambahnya usia, responden lebih dari 55 tahun memperhitungkan faktor-faktor lain pada resikonya. 5,8 kali, 5,32 banding 6,32, P00,0001 dibandingkan usia 15 sampai 44 tahun. Stroke ini dapat muncul di usia muda dan juga di usia remaja. Jadi, stroke ini tidak dapat muncul pada usia-usia tertentu. Mau remaja maupun usia tua itu dapat terkena stroke. Stroke iskemik adalah gumpalan darah yang menghambat aliran darah ke otak. Selain itu, adanya plak-plak pada arteri yang mengakibatkan penyumbatan. Selanjutnya, ada penyebab dari stroke iskemik. Stroke iskemik ini ada beberapa faktor yang dialami dengan kondisinya perubahan. Untuk yang pertama, ada kondisi arterial fibrasi. Apa sih kondisi arterial fibrasi itu? Kondisi arterial fibrasi itu dapat menyebabkan gumpulan darah yang di jantung itu bergerak menuju ke otak lalu ke aliran darah. Untuk yang kedua, itu ada arteriosis. Untuk arteriosis, ini adalah penumpukan darah pada dinding arteri yang mengakibatkan arteri mengeras lalu menyempit sehingga pembuluh darah itu dapat tersumbat. Yang ketiga, itu adanya gangguan pembuluh darah kecil. Gangguan pembuluh darah kecil ini adanya rusakan pembuluh darah kecil yang terjadi pada otak. Selanjutnya ada jenis-jenis stroke iskemik. Yang pertama itu ada stroke trombolik. Apa sih stroke trombolik itu? Stroke trombolik itu terjadi ketika kondisi pembekuan darah atau plak terbentuk dalam pembuluh arteri yang menyuplai darah ke otak. Yang kedua ada stroke emboli. Adanya pembekuan darah atau plak yang di dalam jantung atau pembuluh darah arteri yang besar terangkut menuju ke otak. Penyempitan dan aliran darah ke otak menyebabkan berkurangnya nutrisi dan juga oksigen sehingga menyebabkan beberapa sel otak itu mati. Gejala stroke iskemik, ciri-cirinya itu meliputi mengalami mati rasa atau kelemahan pada wajah,
kaki, tangan, dan juga sekujur seluruh tubuh. Lalu kemampuan berbicara kurang, kehilangan keseimbangan tubuh, dan juga adanya gangguan penglihatan dari satu atau kedua mata. Resiko yang menyebabkan stroke iskemik, yaitu pola hidup tidak baik dapat mengakibatkan serangan stroke. Apa saja sih kebiasaannya? Yang pertama, kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, obesitas, jarang melakukan aktivitas seperti olahraga atau melakukan aktivitas sehari-hari, menyapu, mengepel, dan lain-lain, mengidap diabetes, kolesterol yang tinggi, itu bisa juga mengakibatkan dari riwayat penyakit jantung dan juga genetik. Ada beberapa tes untuk stroke iskemik, diantaranya pemeriksaan fisik, CT scan, pemeriksaan darah, lalu MRI, cerebral angiogram, lalu ultrasound karotid, dan terakhir ekokardiogram. Pengobatan iskemik itu ada dua. Untuk yang pertama, mengkonsumsi obat-obatan. Dalam pengobatan ini, yang mengidap stroke iskemik bisa pulih, lalu melakukan prosedur endovaskuler. Apa sih melakukan prosedur endovaskuler? Ini memasukkan terapi endovaskuler untuk mengurangi resiko kehilangan fungsi tubuh pada pasien. Ada juga pencegahan stroke iskemik. Itu yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok, hindari konsumsi alkohol, mengontrol tekanan darah tinggi, mengurangi kadar kolesterol, tidak boleh makan makanan yang berlemak, lalu aktif melakukan olahraga, mengatasi gangguan tidur, lalu menjaga BB agar tetap stabil, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Selanjutnya ada komplikasi-komplikasi pada stroke. Yang pertama ada infeksi toraks, konstipasi, UTI atau urinary tract infection, lalu depresi, kejang, stroke berulang, lalu jantung kognitif, dan juga ada luka tekanan atau disebut dengan dekubitus. Untuk kesimpulannya, penyakit stroke ini dapat menyebabkan kematian dan juga berbahaya di dunia. Maka kita semua harus menjaga kesehatan agar tidak memiliki riwayat penyakit seperti stroke, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jagalah kesehatan, ikuti pola hidup sehat agar tidak terkena penyakit dan juga mencegah sebelum terjadinya penyakit. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya tentang stroke iskemik. Saya Francisca Putri, mahasiswi Horizon University, Fakultas Ilmu Keperawatan. Saya pamit, terima kasih.